Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat 3D, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Masih bersama saya Amri Ihsan dari Amri 3D Studio. Pada kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat 3D model roof atau atap style oriental, di mana bentuknya sedikit unik, berbeda dari atap pada umumnya, karena di sini kita bisa melihat ada beberapa ornamen dan juga lengkungan pada bumbungannya. Dan ini cukup menantang bagi saya. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah sama-sama kita mulai tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kali ini saya menggunakan Blender 2.91. Kemudian yang pertama perlu kita siapkan yaitu pastinya referensi ya. Kita cari atap model bangunan Cina kuno seperti ini, dimana kita lihat ada lengkung pada bagian bumbungan atapnya dan beberapa ornamen. Ini bumbungannya ya, bagian ujung atap. Kemudian add-onnya saya menggunakan Warp Tool. Di Blender Market kita bisa temui seharga $20, tapi kalau kita mau yang versi gratis ya, dari pembuatnya juga menyediakan, kita klik di sini download, dan saya sudah mendownload add-on itu. Kita aktifkan pada add-on ya, nanti ada muncul extended tool di sini. Kemudian untuk teksturnya saya dapatkan dari ambientchigi.com, roof tile number 007. Ya, kita bisa pilih di sini dengan resolusi berapa ya, terserah. Kita lanjut langsung modelingnya. Kita buat plan dulu, kita buat ukuran K di 3 meter. Ya, seperti ini. Kemudian kita bagi dua ya. Kita loop. Kemudian kita hapus bagian sebelah kiri. Kemudian kita bagi dua lagi. Di sini kita bisa lihat ukurannya ya, sebesar 150 cm. Untuk menggunakan snap, saya aktifkan snap vertex ya, yang lambang titik ini. Namun saya menggunakan perintah kontrol untuk snap. Kalau untuk mengaktifkannya, bisa mengaktifkan tombol magnet ini tanpa memerlukan menekan snap kontrol. Baik, setelah itu karena dia ukurannya 150 cm ke samping dari tengah, kita buat bagian depan juga. Oke, kemudian kita gabungkan vertexnya, las. Oke, kemudian kita buat kemiringannya. Kemudian kita bagi segmen di bagian tengah, Ctrl E D. Oke. Kemudian kita tarik bagian atas sedikit dan kita ratakan bagian depannya ya, kira-kira seperti ini. Kita bisa lihat di referensi ya. Kemudian kita bagi dia di bagian tengah. Untuk agak naik lagi ya. Seperti itu kira-kira. Ya, kemudian kita bagi segmen ya, kira-kira seperti ini. Ya, oke. Kita buat segmen dulu.
dengan menggunakan proportional editing dan sharp ya, kita tarik ke atas ya, kira-kira seperti itu. Atau kalau masih kurang, kita bisa mainkan dia punya ukuran dengan scroll ya, naikkan. Oke ya, kira-kira seperti itu. Untuk bagian tengahnya kita delete saja. Baik, ketika atap ini kita mirror kan seperti ini, dan kita solidify sebesar sekitar 20. Oh sorry, karena skalanya kita belum reset menjadi 1, jadi ketika kita modify dia akan tidak teratur ya. Caranya kita apply dulu scale ya, seperti ini. Karena ini menurut saya masih terlalu tebal, kita kurangi sedikit ya, kira-kira seperti ini. Oke, nice. Kita aktifkan event tool biar ukurannya sama semua. Jadi untuk tiling roof ya, pertama kita buat plane dulu dengan ukuran misal 30 cm kali 30 cm. Kemudian kita apply skalanya menjadi 00. Kita loop tool lagi, kita bagi segmen ke atas, dan kita bagi lagi, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita beri dia ketebalan. Sebelumnya kita copy instant dulu dia ke depan ya, seperti itu. Kita tempelkan ke objek yang depannya. Oh sorry, ini sepertinya tidak rata ya. Kita membuatnya, sama kita sesuaikan bagian depannya agar rata ya. Kemudian baru kita rapatkan. Nah, di sini kita bisa membuat tonjolan ya untuk tiling roofnya, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian untuk bagian ujungnya kita tarik ke dalam seperti ini. Oke, kemudian untuk bagian belakangnya kita beri ketebalan, kita extrude ungu Z, kemudian kita rekatkan pada objek yang di dekatnya seperti ini. Oke, kemudian bila sudah selesai kita hapus, kita buat permukaannya smooth. Dan kita buat sudut 60. Oke, kira-kira seperti itu. Sebenarnya untuk membuat ini teman-teman bisa menggunakan add-on Archimesh atau Archipack ya. Tapi untuk ini kita bisa lebih customize ya, untuk ukuran panjangnya dan lebarnya gitu. Ya. Kemudian kita buat dia array
modify array. Ini ke arah sumbu X kita buat misalkan 4, dan untuk sumbu Z Y kita buat modify lagi ya, array. Sini kita buat 0 dan 1, kita pindahkan menjadi 4, kira-kira seperti ini. Dan untuk ujungnya, kalau dirasa masih belum sesuai ya, kita bisa edit lagi arah samping, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tarik agak rapat. Jadi ketika kita aktifkan kembali modify-nya, dia sudah cukup ya, rapat. Ini kita bisa tutup. Oke. Sampai sini sebenarnya bisa untuk rumah-rumah modern, bisa menggunakan atap seperti ini. Namun kalau kita buat untuk rumah oriental, bagian depannya kita buat menjadi bulat ya. Caranya kita tarik saja bagian ujungnya bawah ya, seperti ini. Oke. Dan kalau kita ingin lebih detail lagi, kita buat lagi dia seperti ada tonjolan ke dalam. Kita insert dan kita extrude ke dalam, scale ya, kira-kira seperti ini. Namun kelemahannya untuk seperti ini, jika kita copy menjadi banyak, dia akan menjadi lebih high poly ya, karena ada tambahan detail seperti ini. Baik, sampai sini kita save dulu. Oke. Kemudian kita buka dia punya tekstur ya. Kita buka punya tekstur. Kita beri nama saja dia tile roof ya, seperti itu. Kalau kita buka versi render preview-nya seperti ini, kita drag dia punya objek sini. Oke. Kemudian kita mapping ya. Kita pilih objeknya, kita tampilkan atas, tekan U, kita pilih view ya, sehingga sudah terbentuk dia punya tile bagian mana yang kita ingin pakai. Oke, tarik kita cari bagian mana yang tidak terlalu terlihat pengulangannya, mungkin ini ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk bagian depannya nggak terlalu masalah ya, atau kita bisa juga menggunakan view juga ya. Kita pilih bagian mana saja kira-kira tidak menyebabkan tiling ya, seperti itu. Kemudian kita buka file kita yang telah kita buat.
ya. Sini nanti kita langsung aplikasikan ya, kita paste di sini. Jika dirasa terlalu besar, kita bisa kecilkan skalanya. Ya, seperti ini. Oke. Baik, setelah itu kita copy dia ke kanan, kita backup dulu. Yes, proof. Oke. Kita tutup dulu untuk bagian ini. Kita solidify-nya kita hapus dulu. Kemudian mirror-nya kita apply. Baik, kita hanya butuh bagian sini dan sini. Untuk itu kita hapus dulu. Kemudian kita pisahkan bagian depan dan samping. Kita tekan P, selection, oke. Nah, kemudian kita aktifkan add-on kita ya, yaitu kita buat plane ini menjadi UV map, yaitu tekan create UV save. Kita save nya, kita rubah, dia akan menjadi plane seperti itu. Kemudian kita duplikat atasnya, kita pindahkan dia di atas plane ya, kira-kira seperti ini. Jika kita lihat dia ada jarak sedikit, kita beri jarak setebal pentengnya. Baik, kemudian kita putar. Kemudian kita rubah tampilan menjadi wire, kita pindahkan ke sini, kita duplikat dia ya sampai ujung ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita tambah lagi bagian atasnya seperti itu, karena ini ada lebih, kita tarik dia ke depan. Oke. Sini kita kurangi jumlah bagian atas seperti ini ya, kira-kira aja ya seperti itu. Kita geser lagi. Ya, jika dirasa kurang pas bagian ujung, kita skala sedikit ya. Untuk bagian depannya kita kurangi sedikit sehingga dia pas di ujung. Oke, kemudian kita apply semuanya. Langsung aja kita ke convert to mesh. Jadi langsung modify-nya kita apply semua ya. Kemudian kita hapus bagian sini, kemudian baik, kita proportional editing ya, kita aktifkan bagian ujungnya. Oke,
Oh, sebelumnya kita merge dulu ya, p distance, jadi vertex yang double itu tergabung, baru kemudian kita tarik bagian depan ya, kita tarik searah sumbu X ya, seperti itu. Bagian ujungnya kita tarik ya, sesuai dengan base. Baik, kemudian kita potong. Kita ambil aja dari objek ini ya, kita copy, kemudian kita convert dia ke mesh untuk menghilangkan dia punya shape key. Oke, kemudian kita ambil bagian sini, kita duplikat, pisahkan bagian sini juga ya, kita duplikat, kita pisahkan, kita delete. Kemudian kita buat dia sebagai objek pemotong ya. Oke, kita fill, kita extrude, kita geser dia ke bawah. Kita lihat objek ini, kita boolean, kita pilih fast, kita pilih objek ini. Oke, kita apply, kita delete. Jadi sudah terpotong ya. Oke, bagian sini juga kita potong ya. Oh, dia masih punya shape. Kita extrude dia ke fill up, kita extrude, kemudian kita gunakan sebagai memotong boolean fast. Oke, kita apply, kita delete. Kemudian terhadap plane kita buat objek genteng melekat pada plane, kita bin, kemudian kita scene update. Setelah itu ketika shape ini kita ubah, dia akan mengikut ya. Kita lakukan hal yang sama pada bagian ini. Kita simpan dulu, kita aktifkan dia jadi UV save, kita tarik, kemudian kita copy atap, kita tarik ke atas ini, kemudian kita putar 90. Oke, kemudian kita tarik ya, kita copy dulu, kemudian kita copy sampai ujung seperti itu ya. Jika ujungnya kurang pas, kita perpanjang sedikit bagian ujungnya, geser arah sumbu Y. Oke, setelah itu
kita convert menjadi mesh, kemudian kita gabungkan vertex yang double ya. Ini. Dan kita hapus bagian atas ya. Kita pilih vertex bagian ujung, kita proportional editing, kita geser searah X ya, kira-kira seperti itu. Kemudian seperti tadi ya, kita copy dia ke atas, terus kita convert menjadi mesh, kita hilangkan dan kita ambil objek sebagai pemotong. Ini kita delete, ini kita pisahkan dulu ya. Kita pilih kita extrude saja ke sini ya. Bagian depan ini perlu kita hapus ya, sepertinya kelebihan. Sorry. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita gabungkan dan kita fill up dan extrude seperti ini. Bagian sini juga kita buat sama. Sorry. Dan kita pilih semua, kita fill, kita extrude. Oke. Kemudian kita potong. Ya, bolehan. Fast. Klik. Apply. Dan delete. Ini juga. Kita klik ini, kita bolehan. Klik, sorry, oke. Kita apply atau Ctrl F. Oke, kita delete. Oke, setelah itu kita tarik sedikit ya, kita tempelkan dia pada objek ini, kita pin surface, kemudian kita scene update, kita tarik dia. Oh, nggak menempel, apa gerangan. Kita tarik ke sini, pin surface, scene update ya, dia ikut. Kemudian kita nyalakan kembali, unhide semuanya. Baik, ini kita kuncinya kita hapus save key-nya ya, karena sudah jadi. Ini juga kita hapus. Oke, kita hapus dia plane punya plane dan kita tampilkan lagi base-nya. Oke. Kemudian kita gabungkan dia, Ctrl C. Ya seperti itu. Kemudian pusatnya kita pindahkan ke kursor. Ya. Kemudian kita Shift D, duplikat dan rotate 180 ya, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat
bumbungannya ya. Ya, jadi untuk membuat bumbungannya ini cukup mudah ya. Kita cukup ambil base dari atapnya itu sendiri, kita isolate, kemudian kita ambil salah satu dari edge-nya ya, kemudian kita duplikat, kemudian kita pisahkan. Yang menarik dari Blender yaitu kita bisa extrude tidak hanya pada face ya, bahkan vertex pun kita bisa extrude seperti ini ya. Oke, jadi kita ambil dulu aja dia punya edge dan kita extrude ke atas sumbu Z seperti ini ya. Oke, karena dia masih ada modify solidify, otomatis dia langsung ada ketebalan ya. Namun di sini kita ambil offsetnya 0 aja ya, jadi dia ada di bagian tengah. Kalau 1 dia di depan, kalau min 1 dia di belakang. Kita ambil 0 ya. Setelah itu kita ini kita hapus dulu ya mirrornya ya. Kita apply dulu ya, dia punya objek sehingga dia sudah menjadi bentuk mesh. Kemudian kita loop bagian tengah dan kita tarik ke atas bagian tengahnya. Cek kontrol, klik ya, kita tarik ke atas seperti ini. Nah, kalau kita lihat pada referensi ya, dia kan agak menjulur ke depan gitu ya. Jadi pada objek ini kita tinggal extrude aja ke depan. Dia punya objek ya. Seperti ini, kemudian kita tarik ke atas. Ya, kira-kira seperti itu. Jika teman-teman ingin buat dia lebih lengkungannya lebih kelihatan, kita tarik aja. Ya, seperti itu. Oke. Begitu juga bagian atas ya. Bagian atas kita ambil dia punya edge. Ya, kita pisahkan. Kemudian kita pilih ya. Dan kita extrude. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, seperti yang tadi ya, kita rubah dulu solidify-nya di tengah ya. Kemudian kita tarik dia ke bawah. Untuk 3D model itu pun sendiri tidak harus menjadi satu objek ya, boleh overlap seperti ini. Kemudian kita tarik ke depan, kita buat dia agak naik seperti ini. Oke ya, seperti itu kira-kira. Kita bisa sebenarnya untuk bagian ujungnya sendiri ini nggak ada standar ya. Dari berbagai referensi itu ada yang pakai ornamen, ada yang polos seperti ini, ada ornamen, ada yang polos seperti ini. Tinggal kreasi kita aja sih sebenarnya. Oke, misalnya kita mau kasih dia ornamen gitu ya, ornamen bagian depan kita ambil aja satu vertex ya, kita pisahkan, kita hilangkan dulu dia punya modify, kita extrude aja ya. Seperti tadi saya bilang bahwa di Blender vertex pun bisa di extrude, tidak cuma face atau edge. Ya, ini sebenarnya improvisasi aja ya, nggak harus seperti ini. Nanti teman-teman mau bikin ornamen seperti apa ya, basicnya seperti ini. Kita fill ya, misalkan ya seperti itu. Kita tambahkan lagi
Untuk video yang sebelumnya pembuatan tilenya, mohon maaf ya, saya lupa menyalakan shortcutnya, jadi mungkin teman-teman agak sulit mengikutinya. Tapi kalau kalian mengikuti dari awal itu sebenarnya udah prinsipnya sama ya, seperti itu ya. Ini kita optimize aja ya, kita hapus segmennya nih, sorry, Ctrl X, oke. Itu kemudian kita apply, dia punya solidify, dan kita loop bagian tengah, kemudian kita angkat bagian tengahnya ya agar terbentuk. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk ornamennya itu sendiri kita beri ketebalan solidify. Oke, kita rubah jadi 0. Nice. Kemudian kita pindahkan dia. Dan oke, kira-kira seperti itu. Kita apply. Kemudian kita insert. Atau kita bagi dua bagian aja. Kita potong dia dengan knife. Depan belakang. Kita pilih face. Kita insert seperti itu. Kita rubah dia menjadi individual. Oh, ada agak berantakan, kita rapikan sedikit ya. Jadi untuk insert kadang kita mendapatkan objek yang seperti ini. Oh, sepertinya tidak simetri ya. Gak apa-apa, kita rapikan manual seperti ini. Oke, kita ulang aja ya, kayaknya nggak bagus. Oh, ini potongnya nggak pas ya, kita rapikan dulu. Oke, nice. Kemudian kita ulang lagi langkah yang tadi, kita insert ya seperti ini. Kemudian kita ALT E dan pilih face along ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita tekan Ctrl 1 dan kita semut seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kita beli dia bevel ya, modify bevel, kita taruh bagian atas ya, kira-kira seperti itu. Oh, ada artefak sini karena dia endgone ya, kita putuskan saja di sini seperti itu. Oke, potong sini, kita foto lagi ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita potong dulu bagian tengah karena tadi kita udah edit, jadi kita mirror lagi ya ke arah sumbu J. Face nya kita hapus, kita mirror ke arah sumbu Y. Oke, ini ada tembus sedikit ya, nggak apa-apa sih, kita bisa atur ya, kira-kira seperti itulah. Ini contoh aja ya, ornamennya bisa dibuat sesuai nanti seleranya seperti apa ya. Kita pindahkan sumbu dia ke tengah ya, cek Ctrl Shift X. Oke, kemudian kita mirror
Ya, kira-kira seperti itu. Coba kita unhide dia punya tile ini. Kira-kira gimana teman-teman, bisa ngikutin gak ya? Nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa langsung ketik aja di kolom komen ya. Nanti kalau saya baca nanti saya beritahu dari chattingan. Sepertinya bagian samping ini masih belum rapi ya. Kita duplikat aja ke atas, kemudian kita apply semua, kita pilih bagian face ini, kita pisahkan ya, dan kita delete. Kita turunkan lagi ke bawah sini ya. Oke, kita beri dia ketebalan solidify, and then kita rubah satu, kita rubah, kita kira-kira aja ya. Kalau misalnya dia kurang ke atas ketebalannya, kita naikkan aja ya. Ini kita rubah lagi, kita naikkan ke atas gitu. Jadi ini sebagai penutupnya ya, penutup dari tilenya, naikkan ke atas. Oke, gitulah. Kemudian kita mirror lagi dia XY. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini kita mirror lagi ya. Kalau terlalu jauh kita bisa geser slide ya. Tekan G 2 kali. Slide. Oke, bawahnya. Oke. Kita mirror lagi. Dia punya objek X dan Y. Nah, selesai. Kira-kira seperti ini. Kalau kita mau lihat tampilan rendernya, kita nyalakan shading preview seperti ini. Dan ini kita bisa kasih tone yang sama ya, dengan dia punya tile ya. Kita ubah dia menjadi tile, kemudian kita smart UV ya, kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya bisa di UV mapnya dirapikan lagi ya, cuman nanti waktunya terlalu lama. Teman-teman bisa atur sendiri nanti ya, perletakan tilenya nih untuk biar lebih benar gimana gitu. Kalau saya ada untuk UV map sendiri, dia punya add-on text tool ya. Ketika satu element ini kita buat lurus, kita bisa atur di rectify-nya seperti ini. Kita rectify ya, jadi permukaannya dia rata gitu, nggak mencong-mencong. Gitu juga yang ini kita pakai tile roof, ini juga smart ya, seperti itu. Kita rectify semuanya, ini nggak usah ya, sudah rata. Ini juga kita beri material smart. Oke ya, seperti itu. Misalnya ini list planknya kita mau kasih tekstur kayu, kita bisa buat lagi misalnya wood seperti itu. Nanti kita kasih warna. Kalau mau dikasih tekstur juga bisa seperti itu. Oke teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah cukup sulit diikuti atau mudah? Silakan tulis di kolom komentar ya. Misalnya kira-kira wah ini susah nih gitu. Nah, itu ya. Terima kasih sudah menonton
Oh iya, ini bagian depannya kita kalau dia kurang menonjol ke depan bisa diatur ya dari sampingnya. Seperti ini nih, kan dia ketutup lisplang, kita tarik ke depan aja sedikit seperti itu. Bagian depannya juga kita tarik ke depan dikit. Nah, ya begitu. Kita copy lagi, rotasi sumbu Z 180. Oke, perfecto. Oh, masih kurang maju nih, kurang maju dikit. Oke, nice. Shift D, rotate Z 180. Nice. Kira-kira seperti itu. Oke. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan tutorial ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Itu asal dari saya pribadi. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.